kita belokkan namanya sekunder. Namanya sekunder. Dan cabang-cabang yang tumbuh di cabang sekunder namanya cabang tersier. Cabang tersier. Nah, cabang-cabang inilah nantinya ya yang akan kita lakukan yaitu pembuahan. Ketika teman-teman merawat cabang tersier seperti ini teman-teman, contohnya ini sudah panjang nih, wah panjang, seret panjang. Nah sudah panjang nih, dibatasi teman-teman, dibatasi, dipotes ujungnya. Nah seperti ini, dihentikan. Ini sudah panjang, dihentikan. Berapa panjangnya? 1,5 meter saja. Nah setelah kita memotes ya, beberapa hari, 1 minggu lah, pasti tunas air tumbuh seperti ini. Pasti tumbuh seperti ini. Maka kita yaitu lakukan potes, sisakan 1-2 daun seperti ini. Semuanya kita sisakan 2 daun dulu. Nah nanti bagian ujung teman-teman ya, jangan 2 daun, tetapi 3 daun atau 4 daun. Nah berarti yang dipotes di ujung ini 3 daun 4 daun ini yaitu sekitar 3 tunas air. 3 tunas air, 1, 2, 3. Nah seperti ini ya, seperti ini. Kenapa demikian? Karena nanti di sini itu akan rimbun ujung ya, ujung rimbun, dan di sini nanti lama-kelamaan gundul. Kalau di sini gundul dan di sini rimbun, itu secara otomatis tidak bakalan mata bat itu pecah. Kenapa? Karena nutrisi langsung tersalurkan. Jadi buat teman-teman, ini penting sekali untuk teman-teman pahami, kalau menanam tanaman anggur harus ada proses seperti ini. Wajib. Ini saya tanam di pot semuanya teman-teman, karena saya ada di atas ya. Di atas. Di atas semuanya di pot. Kalau yang bagian pinggir saya pot bikinan. Pot bikinan seperti itu. Ya. Kalau di pinggir menggunakan pot buatan, ya. Nah, kalau yang di tengah kita gunakan planter seperti ini. Punya aku mata batnya kok kecil-kecil bang, berarti kurang gizi. Kurang subur kalau kecil-kecil. Kalau nanti mata batnya kecil, secara otomatis bunganya juga kecil. Makanya gunakan pupuk yang tepat. Ya selama ini menggunakan pupuk apa bangku? Bang Leo, Lotin, Tion, Lotion, Leton, Loton, sampean menggunakan pupuk opo? Ya, menggunakan pupuk opo. Jadi pupuk itu penting teman-teman. Kenapa? Bagus dan tidaknya percabangan, bagus dan tidaknya batang itu tergantung pupuknya. Usia tanaman anggur ini 4 bulan. 4 bulan sudah ada bunga. Karena diproses 3 bulan itu sudah berbunga kemarin. Terus saya potong lagi. Bang, kalau tersier saya kecil gimana? Ndak apa-apa, rawat saja. Rawat saja. Kan proses teman-teman. Proses itu tidak selalu langsung bedeteng gedinda. Yo awalnya kecil seperti ini. Awalnya kecil, nanti lama-kelamaan kan dia panjang. Kalau sudah panjang dia membesar. Assalamualaikum Mas Al, selamat pagi. Tangkai yang bagus itu kira-kira pilih yang bulat bulat atau pipih bang? Yo kalau pertumbuhan tanaman bagus rata-rata bulat ya. Tetapi kalau teman-teman agak pipih itu ndak usah khawatir ya, ndak usah khawatir. Nanti lama-kelamaan dia akan membulat ya. Lama-kelamaan dia akan membulat. Kalau nanti tersiernya bagus banyak ya dia akan membulat teman-teman. Ya, seperti itu. Pupuk AB mik beli di ya melas temen. Daripada tidak dipupuk sama sekali teman-teman, daripada tidak dipupuk sama sekali. Ayo teman-teman dibantu tap-tap layar ya. Dibantu tap-tap layar saya jelaskan bagaimana sih cara pembuahannya supaya berhasil. NPK 16 wis rapopo. Sing penting dipupuk ya, sing penting dipupuk. Jadi buat teman-teman, sebenarnya di live saya itu juga menyediakan pupuk-pupuknya teman-teman. Menyediakan pupuk-pupuknya, dan pupuk ini sudah teruji, sudah banyak yang menggunakan, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Dan pupuk ini pun juga biasa saya gunakan. Dan juga biasa saya gunakan ya. Jadi buat teman-teman,
Bagus dan tidaknya pertumbuhan tanaman teman-teman juga tergantung pemupukannya. Tergantung pemupukannya. Gunakan pupuk pertumbuhan. Pupuk pertumbuhan ada di etalase 1 teman-teman. Pupuk ini juga sudah saya racik ya. Supaya apa? Supaya tanaman anggur teman-teman atasnya enggak ditutupi. Ditutupin ini, ditutupin. No. Ditutupin ya. Kita menggunakan atap ya. Punya temen enggak ditutupin? Ditutupin dong kalau punya. Nanti kalau enggak ditutupin bahaya. Ya, jadi buat teman-teman yang mau membuahkan tanaman anggur tersier ya. Tersier ini harus sudah ada tersiernya seperti ini. Daun yang kuning gimana? Berarti kuning kena jamur. Kalau kena jamur ya diobatin menggunakan fungsida. Ya. Fungsida. Jadi buat teman-teman, panjangkan tersier 1,5 meter. Nah, setelah 1,5 meter dan dirasa teman-teman sudah mulai bagus, contohnya seperti ini. Ini bagus nih. Ya, bagus. Teman-teman nanti boleh diuji setelah 3 bulan, 4 bulan. Itu boleh diuji, dibuang tunas air yang paling ujung seperti ini. Supaya batnya pecah. Nanti kalau pecah bawa bunga, berarti tanaman sudah siap untuk dibuahkan. Setelah itu teman-teman dipupuk pembuahan etalase 2. Dipupuk pembuahan etalase 2. Pupuk-pupuk ini semuanya sudah saya racik, teman-teman tinggal siapkan air. 1 picis dilarutkan dengan air berapa? Dengan air yaitu 7 liter. Lakukan pemupukan 1 minggu sekali, berarti 4 kali pemupukan. Nah, setelah 4 kali pemupukan, teman-teman kalau mau membuahkan tanaman anggurnya, ya, cara pemangkasannya jangan dihitung dari sekunder. Jangan dihitung dari sekunder. Kenapa demikian? Karena ini pembuahan pertama, kita masih membutuhkan namanya kesuburan. Berarti dihitung dari mana? Dihitung dari ujung aja. Dari ujung sini. Ini kan kemarin sudah dipotong nih. Nah, sudah seprut. Kita hitung yang belum seprut tunasnya. 1, 2, 3, 4. Di antara 4 mata bat ini mana yang bagus? Kalau yang mata batnya yang bagus ini kita potong ini. Kalau teman-teman merasa yang paling bagus ini dipotong di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita mainnya di ujung. Daunnya yang kering gimana? Yang kering dibuang aja. Wong kering ndak ada ini. Apa ya? Ndak ada gunanya kalau kering, teman-teman. Kalau kering ndak ada gunanya. Jadi pupuk-pupuk di sini semuanya sudah saya racik, bertujuan untuk mempermudah teman-teman semua dalam berproses. Ya. Untuk mempermudah teman-teman semua dalam berproses. Ya, seperti itu. Bang, rekomendasi anggur hijau yang terbanyak plus-plusnya buat pemula belajar sekalian koleksi ya. Anggur hijau banyak teman-teman. Anggur hijau itu banyak teman-teman, boleh ilaria juga boleh ya. Ilaria itu juga gampang. Terus nanti seperti Dickson itu juga gampang. Terus untuk Tamaki itu juga gampang, buahnya bagus, dompolan buahnya juga menarik seperti itu. Kakak rekomendasi bibit untuk dataran rendah. Dataran rendah sama aja semuanya saya rekomendasikan ya. Yang tadi saya sebutkan itu. Semangat terus bisnisnya panas. Ya, gunakan pupuk-pupuk di saya semuanya sudah diracik teman-teman. Sudah diracik dan dibungkus. Mas, penyemprotan insektisida fungsida baiknya di pagi apa sore? Sore Mbak E. Di sore. Ya, saya sarankan penyemprotan fungsida dan insektisida di sore hari. Di sore hari. Adem-adem ngono loh. Adem-adem, ya. Bang, pakai pupuk Posca bagus enggak? Ya lumayan lah. Lumayan daripada tidak dipupuk. Jadi kalau saya menggunakan pupuk-pupuk itu boleh buat teman-teman. Wong mampunya begitu kan, ya mampunya segitu ya udah ndak popo. Ya, kalau teman-teman kepengen bagus, ya saya rekomendasikan pupuk yang ada di etalase. Itu pupuk racikan yang saya gunakan. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman mau menggunakan pupuk-pupuk semampu teman-teman, mau Posca, mau NPK, terserah ya, kemampuan teman-teman kan berbeda-berbeda. Daripada tidak dipupuk. Bismillah lo, sangune teko jah kaya wong sawah.
Atas ditutup apa? Gunakan yaitu plastik UV. Etalase 2 cara pakai semprot atau disiram. Jadi pupuk di sini dikocor semua, teman-teman. Pupuknya dikocor semua ya. Pupuknya dikocor semua. Jadi pupuk di sini dikocor semua. Setiap pupuk di sini juga ada cara penggunaannya, enggak usah khawatir. Nah, pupuk etalase 2 adalah pupuk pembuahan. Pupuk etalase 2 adalah pupuk pembuahan, digunakan untuk memupuk tanaman anggur yang sudah masuk masa generatif, sudah siap dibuahkan. Ya, satu paket isinya 4. Satu paket isinya 4 digunakan pemupukan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, lalu dilakukan pemangkasan. Bagaimana pemangkasannya? Seperti tadi yang saya jelaskan. Mas, pakai NPK sama Saproda bagus nggak, Mas? Yo bagus lah, nggak apa-apa. Mampunya itu ya itu nggak apa-apa. Tidaknya kan teman-teman sudah mempraktekkan hasilnya gimana. Kalau hasilnya bagus ya bagus, kalau hasilnya kurang bagus ya silahkan saya rekomendasikan pupuk di etalase 1, pupuk pertumbuhan seperti itu loh. Sudah menggunakan pupuk-pupuk yang di rumah itu hasilnya gimana. Kalau teman-teman tidak puas dengan hasil yang teman-teman gunakan ya silahkan ya. Pakai pupuk urea bagus enggak, Om? Saya sarankan jangan hanya tinggi nitrogen, remuk nanti tanamannya. Ya. Kalau urea ini memang bisa subur, tetapi tanaman mudah terserang namanya jamur. Ya, mudah terserang namanya jamur. Kena hujan sedikit, musim dingin sedikit, jamurnya enggak karu-karuan. Bang, batang primer belum dibengkokkan. Kok sudah tumbuh bercabang? Enggak apa-apa, itu kan tunas air di bawah. Itu dirawat ya, itu dirawat hehehe. Enggak apa-apa. Aku itu enggak harus teman-teman pakai pupuk saya, enggak harus. Silakan teman-teman mau gunakan pupuk apa saja monggo. Daripada anggur Tamaki bagusan Mbak Santi bisa masak. Yo beda ta. Itu kelasnya beda. Beda apa? Warnanya juga beda. Tadi kan nanya anggur hijau. Kalau hijau ya saya rekomendasikan Tamaki. Tamaki itu kalau dirawat bener juga bagus, buahnya besar-besar. Terus kalau Basanti itu memang bagus, rasanya seperti apel, garing, enak ya. Pupuk dari bibit sampai pembuahan yang mana, Om? Pupuk dari bibit. Pupuk dari bibit gunakan pupuk etalase 1. Ya, gunakan pupuk etalase 1. Jadi buat teman-teman yang mau nanam tanaman anggur ya, dari awal tanam sampai keluar bunga gunakan pupuk etalase 1. Insya Allah 3 bulan 4 bulan tanaman keluar bunga ya. Dari mana? Dari perapian cabang tersier. Anggurku tingginya sudah 150 cm. Kira-kira cocok pakai pupuk apa? Gunakan pupuk etalase 1, pupuk pertumbuhan. Gunakan pupuk etalase 1, pupuk pertumbuhan. Etalase 3 pupuk apa, Bang? Pupuk pembesar dan pemanis buah. Aku CO bonusi rostok, Mas, tak nyobok grafting ora ono. Harus entek grafting kabeh. Itu yang di atas kepala anggur apa? Everest ya. Jangan anggur Basanti. Ganti pas Sabti aja lah ya Allah. Anggurku tingginya ya, gunakan pupuk pertumbuhan teman-teman. Gunakan pupuk pertumbuhan. Itu nanti di usia sekitar 2 bulan 3 bulan dia akan keluar bunga. Yang sangat genjah anggur apa, Bang? Sebenarnya kalau teman-teman dirawat bagus ya, dirawat menggunakan pupuk ini, medianya juga disiapkan jauh-jauh hari, semuanya genjah teman-teman. Semuanya genjah. Genjah dan tidaknya tanaman itu juga tergantung pertumbuhan kok. Ya, genjah dan tidaknya tanaman itu tergantung pertumbuhan. Kalau teman-teman nanam anggurnya yang genjah seperti Jupiter, tetapi pertumbuhannya intinya pertumbuhannya harus bagus, nutrisinya benar-benar terpenuhi, kebutuhan kaliumnya, kebutuhan nitrogennya, kebutuhan fosfatnya, ya, sulfurnya dan lain sebagainya, insya Allah mudah berbuah. Gunakan pupuk etalase 1. Bisa untuk apel bisa ya.